Aku terkesiap lompat turun dari ran yang kaget karena ada yang mengguncang tubuhku. Mimpi indahku terpaksa harus berakhir oleh ulah istriku. Cantik standar, bentuk badan mirip jajanan telur gulung, minangnya cuma tiap pagi mesti sudah wangi, juga seorang pekerja keras, menjadikan aku tidak payah banting tulang untuk menafkahinya. Oh ya, kenalin dulu, namaku Wasito, tapi biasa dipanggil Wasis. Umur 38 tahun, sudah menikah dan dikaruniai 2 anak, yang mulai menginjak remaja. Profesiku sopir truk, yang pulangnya gak tentu. Itu kalau ada muatan. Kalau lagi gak ada ya nyantai aja di rumah. Istriku bernama Indri, seorang ibu rumah tangga, nyambi melayani pesanan kue ulang tahun, baik perorangan maupun ulang tahun instansi atau lembaga. Lumayan juga kok, hampir tiap hari ada pesanan. Umurnya 35 tahun. Sejak mengenal medsos 2 tahun yang lalu, ia emang banyak perubahan. Baik pola hidup maupun penampilannya. Pasti, semua itu gara-gara meniru-niru gaya wanita yang hobi unjuk diri di medsos. Dikit-dikit pasang status, posting foto, atau sekedar pamer penampilan. Aku pun tak bisa melarangnya, hanya aku berpesan agar gak terlalu sering posting diri dengan gaya yang memancing gairah kaum lelaki. Sebab aku pernah menemukan postingan saat ia habis mandi dengan berbalut hamduk dengan rambut yang masih setengah basah. Apalagi disertai captur, habis ganti oli guys. Jujur, yang gini-gini nih yang bikin merinding bulu keteksku. Pasti, yang seneng ya tentu yang melihatnya. Khawatirnya, anakku juga melihat, kemudian akan niru-niru ibunya. Tapi, yang paling mengkhawatirkan lagi kalau para tetangga yang lihat. Bagi yang gak suka pasti menilai yang gagah, tapi bagi yang suka pasti akan muncul pikiran ingin mengeksplorasi luar dalamnya. Biasanya kaum bapak-bapak yang suka iseng, pasti pikirannya menanggapi kalau istriku ternyata boleh juga, kemudian bikin komentar yang menjurus-jurus ke arah sana. Nah, sejak awal puasa kemarin dia suka sekali mengganggu tidurku. Tidak mau melihat aku berselancar di alam mimpi menjelang matahari sedikit naik. Anak-anak kami juga belum bangun dan pekerjaan rumah tidak ada yang harus dikerjakan pagi-pagi. Aduh, kamu ini kenapa dek? Gak lihat suami lagi tidur? Aku masih ngantuk banget nih. Omelku mengusap sudut bibir agak lembab bekas liur tak sopan karena keluar tanpa izin. Tolong antar aku pagi ini, anak-anak titip dulu sama neneknya aja, kata wanita yang sudah rapi dengan penampilan okenya. Aroma parfum wangian bunga-bungaan menguar memenuhi rongga hidung. Kalau sudah rapi dan wangi istriku cukup menggoda juga, untung ingat puasa kalau tidak, sudahlah tak perlu kujabarkan selera lelaki dewasa yang sudah beristri. Loh, biasanya kan berangkat sendiri. Gak aku masih ngantuk, lagian anak-anak belum bangun, bantahku tegas. Enak saja memerintahku yang kepala keluarga. Seharusnya aku yang mengatur dan mengendalikannya supaya nurut dan tidak banyak tingkah. Lagian aku kan butuh istirahat setelah kemarin sehari semalam kerja luar kota. Ternyata benar kata ibuku dulu, istri ya jangan terlalu dimanya nanti besar kepala, sekali saja kamu mau bantu pekerjaan rutinnya, pasti akan disuruh terus-terusan. Begitu kan pesan ibuku. Mentang-mentang menghasilkan uang seenaknya main perintah. Oh tidak Indri. Aku tunjukkan seperti apa kuasaku di rumah ini. Yang namanya kepala keluarga tetap di atas dan memegang kendali. Biasanya belanja ke pasar sendiri, ngapain nyuruh-nyuruh aku. Hari ini 10 Ramadan artinya sudah 10 hari Indri mencari-cari masalah. Aku diam bukan takut melainkan menjaga moodnya untuk semangat bekerja. Namun, jika seperti ini terus-menerus aku yang dirugikan toh. Aku sedang gak enak badan mas, tahu kan hampir semalam aku lembur bikin kue untuk 3 pesanan, ujarnya sontak membuat mataku membola. Apa katanya? Dapat 3 pesanan. Artinya, hari ini dan besok aku bisa gak mikir uang belanja. Lagian muatan lagi sepi, dan aku harus kerja di gudang bantu-bantu angkat-angkat barang. Udah kerjanya berat, bayaran pun gak seberapa, hanya dapat uang harian saja. Bayangan bisa istirahat itu memenuhi benakku. Tapi kemudian aku berpikir, kenapa sih cuma dimintai tolong ngantar saja gak mau?
Emang dia itu istrinya siapa? Masak harus minta tolong tetangga. Gak apa-apa sih, cuma upahnya itu mesti minta yang aneh-aneh nantinya. Toh dia kan cuma minta antar, bukan minta dibelikan mobil atau motor. Gak minta duit lagi. Begitu yang ada dalam benakku. Baru saja aku mau bersiap ngantar istri, tiba-tiba teleponku berdering. Ada panggilan dari juragan, katanya aku diminta untuk berangkat kerja karena ada muatan keluar kota lagi. Dengan muka besengut aku bilang sama istri, lah ini dek, ada telepon dari juragan, aku harus berangkat, gimana nih? Kataku, ya udah gak apa-apa, berangkat aja, aku bisa kok minta tolong Mas Gandung untuk ngantar, sebab belanjaanku banyak. Katanya, Dik, hatiku merasa gak enak saja, tapi aku gak boleh kan ngomong sembarangan. Gandung itu tetangga sebelah rumah. Umurnya sekitar 30 tahun tapi belum menikah. Dulu itu pernah pacaran, tapi gagal. Kata orang dia itu frustasi gitu. Emang saben hari hanya di rumah. Sebab kerjanya emang tukang servis elektronik. Tapi kenapa harus Gandung? Kenapa bukan Pak Sanusi yang punya bentor, atau Mas Arfan yang emang ojol? Ah, sudahlah. Semoga gak ada apa-apa. Gak baik juga tuh suuzon berlebihan pada orang. Begitu ucapku dalam hati sesaat setelah aku meninggalkan rumah. Kini aku sudah dalam perjalanan. Laju kendaraan yang biasanya sedang-sedang saja, kini serasa begitu kencang. Entah terbawa pikiran, atau ada hal lain yang mendorong. Yang jelas aku ingin segera pulang. Biasanya, pagi baru bisa kembali, tapi kini aku berharap tengah malam nanti harus sudah sampai di rumah. Benar saja, keinginanku itu emang tercapai. Begitu sampai rumah aku tak langsung masuk. Seperti ada yang nunjukin, aku langsung melintas di samping rumah, menuju jendela paling belakang, tepat di bawah jendela kamarku. Dengan langkah jinjit dan mengendaf, coba aku picingkan mata di depan lubang sebesar jarum. Susah emang, tapi yang jelas aku dibantu suara-suara aneh yang berasal dari dalam. Ada Geliat, ada Deza, dan ada Jerit. Tapi anehnya, aku justru bisa ngendalikan emosiku. Aku malah ingin lebih lama menunggui mereka. Yang bikin aku heran, kenapa justru istriku yang lebih reaktif, sepertinya ia yang mengendalikan permainan. Dan dengan susah payah, akhirnya kutemukan posisi yang pas untuk ngeliat ke dalam. Astaga, ternyata Indri tengah berpose nunggiging. Ia membelakangi arah penglihatanku. Dengan rambut terjuntai lepas. Kini yang terdengar bukan lagi suara-suara aneh, melainkan semacam tepuk tangan berkali-kali, semakin lama semakin cepat dan tak berirama lagi. Padahal, yang kuto selama ini dia belum pernah ngelakuin yang begituan. Dan itu membuktikan kalau aku emang ketinggalan zaman. Kali ini, aku udah bener tak kuat, untungnya aku masih bisa menjaga dan mengendalikan emosi. Aku segera beranjak dari tempat itu, menuju rumah Mas Gandung. Kali ini aku malah lebih kaget. Sebab orang yang aku curiga itu masih dengan tekunnya bekerja memperbaiki barang elektroniknya. Lah, terus dengan siapa ya, tanyaku dalam hati. Aku langsung balik ke rumah. Tapi kali ini aku tidak kembali ke bawah jendela, melainkan aku tunggu saja di dekat pintu dapur. Sebab aku yakin, sebentar lagi Indri pasti ke dapur untuk menyiapkan makan sahur. Dan benar dugaanku, mereka telah mengakhiri, dan keluar bersama-sama. Rupanya, ini adalah pertemuan terakhirku dengan Indri, wanita yang kuperistri hampir 15 tahun lamanya. Bukan isu, bukan abal-abal. Tapi ini real. Sebab aku sendiri yang memergoki dan menyaksikan langsung semua yang telah mereka lakukan. Tengah malam itu jadi hujan tangis kami sekeluarga, bahkan disaksikan pula oleh banyak tetangga. Indri aku talak 3 kali, dan malam itu juga ia harus pergi dari rumah yang aku bangun dengan hasil keringat dan kerja yang susah payah. Tak ada kata maaf untuknya, meski mereka mohon ampun dan pertobatan di bawah lututku. Saat itu pula Indri aku serahkan pada Arfan, si tukang ojol, tetanggaku yang masih bujang, untuk menikahi Indri. Sungguh,
Ini benar-benar di luar dugaanku. Justru aku curiga pada Mas Gandung yang rumahnya bersebelahan dengan rumahku. Gak taunya malah sama Arfan yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah. Beberapa bulan ini sebenarnya aku sudah mencium adanya ketidakberesan pada istriku. Sebab hampir tiap pagi ia pergi ke pasar meski tak ada pesanan kue. Pagi-pagi sebelum aku bangun ia sudah mandi, ternyata bau parfum wangi itu bukan untukku. Melainkan untuk si tukang ojol. Jadi, rupanya selama ini udah selalu janjian pagi, entah apa saja yang mereka lakukan. Yang aku tahu, Indri belanja ke pasar dan pulangnya juga tentu waktunya. Kadang agak cepat, kadang cukup lama pulangnya. Dan sekarang sudah terkena batunya. Pokok aku tak sudi punya istri yang digoyang orang lain. Aku laki-laki setia, tak mau menjadikan kesetiaanku ini dikhianati, apalagi ditukar dengan perselingkuhan yang menjisikkan. Semoga pengalaman hidupku ini menjadi pelajaran untuk semua, bahwa kesetiaan itu adalah harga mati bagi sebuah keluarga. Tak ada lagi negosiasi atau ditawar-tawar lagi. Sekian dan terima kasih.